Baik, sekarang kita akan membuktikan teorema 2.3 yang telah kita konjekturkan gitu ya. Kita eksplorasi, terus kita sampai pada konjektur, dan ternyata konjektur kita itu memang suatu teorema ya. Di sini EPB dari dua bilangan bisa kita nyatakan sebagai kombinasi dari dua bilangan tersebut ya. Kalau kita formalkan, jika A dan B adalah bilangan bulat dengan setidaknya salah satunya bukan 0, maka akan terdapat bilangan bulat X dan Y sedemikian sehingga EPB dari A dan B itu sama dengan A kali X tambah B kali Y gitu ya. Untuk contohnya gambaran, kalau di sini misalnya kita sekarang akan mencari EPB dari berapa ya? 10 dan berapa misalnya? Dan 6 gitu ya. Oke, EPB-nya tentu kita tahu di sini adalah 2. Nah, teorema tadi menjamin bahwa 2 ini pasti bisa kita nyatakan sebagai 10 kali sesuatu tambah 6 kali sesuatu gitu ya. Dan di sini sesuatunya siapa? Oke, salah satu kemungkinan adalah kita ambil yang pertama adalah 2 dan yang berikutnya adalah negatif 3. Tentu kita yakini 10 kali 2, 20, ditambah 6 kali negatif 3, negatif 18 itu hasilnya adalah 2. Oke, ini adalah salah satu gambaran dari teorema yang akan kita buktikan. Oke. Nah, pertama yang akan kita lakukan di sini adalah kita misalkan nih S gitu ya. Kita balik ke S. S di sini siapa? S ini adalah himpunan semua kombinasi linear positif dari A dan B. Oke. Nah, apa nih yang bisa kita katakan tentang S? Sekali lagi, S adalah himpunan semua kombinasi linear positif dari A dan B. Apa yang bisa kita katakan tentang S coba? Oke. Kalau yang belum punya ide, pertanyaan gini. Apakah S pasti punya anggota? Gitu ya. Pasti nggak? Apa pasti satu itu elemen S? Oke, belum tentu ya. Mari kita bahas sama-sama. Nah, di sini kita bisa simbolkan atau definisikan S dengan seperti ini. S adalah himpunan semua bilangan yang dapat diekspresikan dengan apa nih? Dalam bentuk AU tambah B kali V dengan apa? UV-nya bilangan bulat dan apa nih? Syarat berikutnya bahwa AU tambah BV tadi dia lebih besar dari 0. Nah, pasti nggak S di sini tak kosong? Itu kan kita pertama tunjukkan ya. Di sini kita akan menunjukkan bahwa apa? Bahwa S ini tak kosong. Gimana caranya? Ya, caranya coba untuk A dan B berapapun, apakah pasti S ini punya anggota gitu. Nah, kita bisa melakukan dengan seperti ini gitu. Nah, kalau A-nya tidak sama dengan 0, maka gitu ya, nilai mutlak dari A pasti positif ya. Dan di sini bisa kita yakini dia positif. Kenapa? Karena A-nya nggak 0, nilai mutlak dari A pasti positif. Nah, bisa kita nyatakan dalam bentuk apa? A kali U, gitu ya, tambah B kali 0, gitu ya, dengan nanti memilih apa? Memilih U yang bersesuaian. Nah, ini pasti ada di S. Maksudnya gimana nih? Kita lihat yuk. Kalau kebetulan nanti A-nya, katakanlah, kan tidak ada syarat, apa namanya? A dan B-nya gimana ya? A dan B-nya nggak harus positif. Yang pasti yang positif di sini adalah kombinasi linear ya. Katakanlah A-nya 3, terus apa namanya? B-nya 2 gitu ya. Ada nggak kita ambil nilai mutlak A gitu ya. Nilai mutlak A di sini ya sama dengan apa di sini? Sama dengan 3 kali 1 tambah berapa nih? 2 kali 0 ya. Di sini nilainya berapa? 3. Dan 3 ini tentunya adalah elemen dari S yang bersesuaian. Nah, tapi ketika kita ambil nanti A-nya bukan, apa namanya? Bukan 3. Katakanlah A-nya nanti adalah negatif 3. Nah, di sini yang berubah yang mana nih? Nilai mutlak dari negatif 3 berapa? Ya tetap 3, tapi yang berubah nanti hanya U-nya. Kenapa? Ketika hasilnya negatif 3, nah, U-nya ini nanti akan menjadi negatif 1. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, mau A-nya positif, mau A-nya negatif, kita pasti dapat memilih U yang bersesuaian sedemikian sehingga gimana? A kali U
Ini ya, yang ini ya, sekali lagi, A kali U tambah apa? Tambah B kali 0, itu hasilnya pasti positif dengan gambaran yang telah kita berikan tadi. Karena hasilnya pasti positif dan A kali U tambah B kali 0 ini merupakan bentuk yang sama gitu ya. Seperti definisi S kita yaitu A kali U tambah B kali V, dan dia dijamin apa? A kali U tambah B kali V-nya lebih besar dari 0 karena dia adalah nilai mutlak dari suatu bilang yang tidak nol, ya maka dari sini kita bisa simpulkan apa? S kita ini dengan kata lain apa? Himpunan semua kombinasi linear dari A dan B yang positif saja gitu ya adalah himpunan yang tidak kosong. Nah, seperti biasa nih, kalau S ini himpunan tidak kosong, apa yang bakal terjadi dengan S? Ya, di S akan apa? Berlaku WOP, Well Ordering Principle. Nah, WOP berlaku di S, dampaknya apa? Ya, S punya elemen terkecil. Nah, kita misalkan elemen terkecil tersebut D. Sampai sini kita kan nggak tahu elemen terkecilnya itu berapa. Tapi yang jelas, karena S himpunannya semua anggotanya positif, gitu ya. S ini bilang bulat tentunya ya, tadi anggotanya semua. Di sini di S bakal berlaku WOP, dan WOP di sini prinsip terus dengan baik ini menjamin bahwa S bakal punya elemen terkecil. Nah, misalkan elemen terkecil tersebut adalah D. Nah, berdasarkan definisi S, artinya apa? Bakalan ada nih X dan Y bilangan bulat, sedemikian sehingga gimana? D ini, D kita tadi yang di atas ini, bisa kita nyatakan sebagai apa? AX tambah BY. Dengan kata lain ya, sesuai definisi ya, D ini bisa kita nyatakan sebagai apa? Kombinasi linear dari siapa? Dari A dan B. Agar bisa menjadi kombinasi linear, harus eksis siapa? X dan Y yang bersesuaian. Maksudnya gimana? A kali X tambah B kali Y harus sama dengan D gitu ya. Oke, saya rasa 11 ya sampai di sini ya. Oke, nah sekarang misi kita apa? Misi kita di awal kan kita akan tunjukkan bahwa kalau kita punya bilangan bulat yang salah satunya tidak 0, A dan B, maka FPB dari A dan B dapat kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari A dan B nih. Nah, misi kita tidak lain tidak bukan adalah kita akan menunjukkan bahwa D ini adalah FPB dari siapa? Dari A dan B. Nah, gimana ya cara menunjukkan bahwa D ini adalah FPB dari A dan B? Nah, mari kita ikuti langkah-langkah berikut. 1. Perhatikan A dan D. Nah, berdasarkan algoritma pembagian, kalian masih ingat ya algoritma pembagian? Misalnya kita membagi bilangan bulat A dengan D. Nah, syaratnya D-nya nggak 0. Pasti ya, karena D tadi sudah dijamin apa? Dia pasti positif. Jadi A bisa dibagi dengan D. Dengan algoritma pembagian, ingat kemarin di awal, apa yang dijamin? Ya, akan dijamin ada apa? Ya, bisa kita gunakan istilah kita sebelumnya ya, akan ada key quotient dan R-nya remainder, yang mana juga bilangan bulat, sedemikian hingga gimana? A-nya itu sama dengan key kali D, tambah R, dengan R-nya gimana? Ya, R-nya lebih besar atau sama dengan 0, dan kurang dari D. Oke, cermati. Sekali lagi mana? Karena A dan B-nya sama-sama bilang bulat, dan D-nya tidak sama dengan 0 ya, tadi kita udah tahu, karena dia positif. Nah, berdasarkan algoritma pembagian, apa yang dijamin? Akan ada key, akan ada R yang bagaimana? Yang bilang bulat juga, sedemikian sehingga gimana? A ini bisa kita nyatakan sebagai apa? Q kali D tambah R. Dijamin ya, kita udah diskusi sebelumnya dan buktinya juga ada. Dengan R-nya gimana? R-nya lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari D. Oke ya? Nah, sekarang kita fokus ke sini nih, ke ekspresi ini aja. Dari sini bisa nggak sekarang kita tuliskan R-nya sebagai apa ya? R-nya dalam A dan D gitu. Nah, sederhananya, kalau kita kurangkan kedua ruas dengan Q kali D, kita bakal dapat apa nih? Ya, R sama dengan A min Q kali D. Nah, ingat nggak di awal tadi D-nya sama dengan apa? Ya, D-nya sama dengan apa? AX plus BY, sehingga ekspresi ini bisa kita tulis sebagai apa? R sama dengan A min Q kali AX tambah BY. Sekali lagi apa nih? R ini sama dengan A min Q kali AX tambah BY. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, sampai sini saya rasa jelas ya. Nah, sekarang bisa nggak kita manipulasi dan kita kumpulkan suku-suku sejenis gitu. Maksudnya suku-suku yang mengandung A dan suku-suku yang mengandung B gitu ya.
Bisa ya? Oh, tentu bisa di sini ya. Sehingga kalian jabarkan dapat apa nih misalnya? Ini apa nih? R sama dengan A min Q AX gitu ya. Min apa nih? Q B Y. Di sini kelihatan suku pertama dan kedua ada A-nya, suku ketiga nggak ada A-nya gitu ya. Sehingga kalau kita mau nyatakan dia sebagai apa? Kombinasi linear dari A dan B, kita bisa nuliskan gimana? Ya, R sama dengan A kali 1 min KX, QX tambah apa? B kali min QY. Nah, sekarang kita lihat. Kalau misalnya R-nya ini positif gitu ya, katakanlah R positif gitu ya. Apa yang bakal terjadi dengan R? Dalam kaitannya apakah R ini anggota S? Lihat sini, dia A kali suatu bilangan bulat tambah apa namanya? B bilangan bulat gitu ya. Dan R di sini kita lihat rentangnya dia lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari D. Sehingga sebenarnya ada dua kemungkinan untuk R ya. Jadi R-nya di sini bisa jadi apa? R-nya bisa jadi dia positif gitu ya. Atau yang kemungkinan kedua apa? R-nya itu dia adalah 0. Nah, mungkin nggak R positif? Nggak mungkin. Kenapa? Kalau R positif, kita lihat ya bentuknya di sininya A kali suatu bilangan tambah B kali suatu bilangan yang lain. Artinya apa? Dan R yang positif di sini R-nya adalah elemen dari S. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ya kita lihat di sini. D tadi apa? Dia adalah elemen terkecil dari S. R ini apa? Kurang dari D. R ini kalau dia anggota S artinya apa? Ada anggota S lain yang lebih kecil dari D. Jelas nggak mungkin. Kenapa? Karena D adalah elemen terkecil. Jadi kita membuang kemungkinan ini. Dengan kata lain bisa kita tuliskan apa? Ya, bisa kita tuliskan di sini R positif. Ya, maka R elemen S. Hal ini tidak mungkin. Nah, kita lihat kemungkinan untuk nilai R. Nah, kemungkinan pertama dia positif ini sudah kita hilangkan. Jadi nggak mau gimana? Ya, hanya ada satu kemungkinan lagi bagi R. Apa dia? Ya, R-nya akan sama dengan 0 gitu ya. Lihat, ketika R-nya sama dengan 0, apa yang terjadi? Ketika R-nya sama dengan 0. Apa? Ya, misalnya kita pelan-pelan 0 sama dengan A min Q D, dengan kata lain apa di sini? A sama dengan Q kali D gitu ya. Dengan kata lain apa nih? D membagi A, ya enggak? Karena A sama dengan Q kali D, pasti D-nya membagi A. Oke? Nah, kita tulis nih agak rapi sedikit. Nah, jika R positif, nggak mungkin. Jadi, jika R sama dengan A, akibatnya A sama dengan Q kali D. Dan dapat ditulis apa? D membagi A, gitu ya. Ingat misi kita tadi apa? Menunjukkan bahwa apa? Bahwa D ini adalah apa? FBB dari A dan B. Nah, kita mungkin udah seperempat jalan kali ya. Di sini kita udah tunjukin bahwa D membagi A. Nah, berikutnya saya minta kalian tuliskan dengan cara yang hampir sama. Coba kalian tunjukkan bahwa D ini membagi B gitu ya. Nah, ini tugas kalian. Kalian tuliskan nanti masukkan di assignment. Ada kegiatan hari ini dan harus diselesaikan hari ini juga gitu ya, pada waktu ini juga. Nah, di sini asumsi saya gitu ya, saya percaya benar bahwa kalian bisa menunjukkan dengan ya analog ya, dengan cara yang bersama bahwa D ini membagi B. Sehingga nanti kita dapatkan D ini membagi A dan D membagi B. Oke, D ini apa dia statusnya? Ya, D ini adalah faktor persekutuan dari A dan B gitu ya. Tapi apakah dia yang terbesar? Nah, itu misi kita berikutnya. Kalau kalian udah berhasil nunjukin D-nya membagi B, kita dari yang saya jelaskan di awal tadi D membagi A, kita bisa simpulkan apa sih nih? D adalah faktor persekutuan dari A dan B. Nah, masalahnya misi kita nggak cukup berhenti di sini. Kita harus tunjukkan bahwa D ini bukan hanya sembarang faktor persekutuan, tapi dia adalah faktor persekutuan yang terbesar dari A dan B gitu ya. Nah, ingat tadi di awal syarat apa namanya? Syarat jadi D ini FBB dari A dan B apa nih? Dengan definisi ya, syarat pertamanya apa tadi? Ya, D ini harus membagi A dan D ini harus membagi B. Ini udah kita tunjukkan ya. Syarat kedua apa tadi? Ya,
Jika C ini membagi A dan C membagi B, maka apa? Ya, maka C haruslah membagi D. Ini akan kita tunjukkan ya. C ini membagi D. Oke, berikutnya. D adalah faktor persekutuan dari A dan B. Nah, kita ambil nih. Kalau ada C, C ini adalah apa nih? Sembarang ya, sembarang faktor persekutuan positif nih. Dari siapa? Dari A dan B. Nah, ingat, berdasarkan teorema 2.2 gitu ya, kenapa bisa kita katakan C ini bakal membagi AX plus BY? Ya, kita tahu bahwa apa? Kalau C ini membagi A dan C membagi B, teorema 2.2G yang kemarin apa? Ya, C bakal membagi semua kombinasi linear dari A dan B, termasuk di sini tentunya siapa? AX plus BY. Masuk akal ya? Oke. Padahal kalian tahu AX plus BY ini siapa? Ya, AX plus BY ini sama dengan D. Dengan kata lain kita dapetin apa nih? C-nya membagi D. Oke. Nah, ingat teorema 2.2 bagian F. Kalau C membagi D, itu artinya apa? Ya, nilai mutlak dari C bakal apa? Kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari D. Nah, kalian tahu nggak bahwa C tadi positif nih, dan D-nya ini positif juga. Nah, kalau kita aplikasikan teorema tersebut, kita dapetin apa nih? Nilai mutlak dari C akan kurang dari sama dengan nilai mutlak dari D. Padahal nilai mutlak dari D apa? Ya karena dia positif, D itu sendiri. Begitupun nilai mutlak dari C, karena C-nya positif, ya memang kita pilih tadi sembarang faktor persekutuan positif, kita dapetin nilai mutlak dari C itu adalah siapa? Ya C itu sendiri. Nah, itu artinya apa? Ya, artinya kita dapati apa hubungan antara C dan D? Ya, C ini kurang dari atau sama dengan D. Dan, wah, ini yang kita inginkan, kan? Oke. Artinya C kurang dari atau sama dengan D. Tadi kita udah dapetin apa? Bahwa D membagi A, D membagi B. D adalah faktor persekutuan dari apa? Dari A dan B. Dan D-nya tadi positif ya. Dan kita sekarang jika ambil sembarang faktor persekutuan positif dari A dan B, misalkan C, kita bisa dapatkan hubungan apa? Bahwa C ini dia adalah kurang dari atau sama dengan D. Nah, karena dua syarat tersebut terpenuhi, apa yang bisa kita katakan? Oke. Ya, dapat disimpulkan apa? Bahwa D adalah faktor persekutuan terbesar dari A dan B. Dengan kata lain apa? D adalah FPB dari A dan B, ya. Dan jangan lupa juga bahwa FPB dari A dan B tadi apa? Ya, bisa kita nyatakan dalam bentuk apa? AX plus BY. Karena memang D tadi di awal, dia kita definisikan sebagai apa? Adalah anggota atau elemen terkecil dari siapa? S. Bentuknya D gimana? Bentuknya D adalah AX plus BY, dan kita berhasil tunjukkan bahwa D ini adalah FPB dari A dan B. Sehingga sekali lagi di sini kita sudah sampai pada akhir pembuktian kita bahwa apa? Jika A dan B ini adalah jika D adalah FPB dari A dan B, maka apa? D ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari AX plus BY. Oke. Oke, saya rasa cukup untuk pembuktian teorema 2.3. Sekali lagi sebutkan apa? Jika A dan B memiliki FPB yaitu D, apa yang bisa kita katakan tentang D? Ya, D pasti dapat kita nyatakan sebagai apa? Kombinasi linear dari A dan B. Oke.